Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Brilian Wahyu Hidayat dengan NPM 2115146. Oke, kali ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan eh, penjelasan tentang jurnal yang telah saya cari mengenai metode OOAD untuk memenuhi tugas akhir praktikum rekayasa perangkat lunak. Eh, Oke, langsung aja ke jurnalnya. Di sini saya mendapatkan jurnal implementasi metode OOAD pada perancangan kamus istilah akuntansi berbasis mobile. Oke, lanjut saja. Dan di pendahuluan ini, perancangan kamus istilah akuntansi ini dilakukan menggunakan sebuah metode, yaitu metode OOAD, atau biasa disebut Object Orientasi Analisis dan Design. Dalam OOAD ini memiliki dua bagian, yaitu objek orientasi analisis dan objek orientasi desain. Pada tahap objek orientasi analisis ini terdapat menentukan kebutuhan pemakaian sistem, mengidentifikasi skenario pemakaian atau use case, dan mengenai kelas-kelas dan objek-objek, mengidentifikasi atribut dan operasi untuk masing-masing kelas objek, serta mengidentifikasi struktur dan hierarki kelas-kelas. Juga membangun model yang berhubungan dengan kelas dan objek dan melakukan model yang dihasilkan dengan skenario atau use case. Sedangkan objek orientasi desain yaitu misalnya menggunakan OUML atau Unified Modeling Language merupakan sistem yang berorientasi pada objek. Pengembangan sistem yang berorientasi pada objek. Jadi kalian datang teori, pertama dilakukan analisis terhadap menentukan masalah, kedua mengidentifikasi penyebab dari masalah tersebut, selanjutnya menetapkan pemecahan masalahnya, dan yang terakhir mengidentifikasi kebutuhan informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini metode OOAD. Selanjutnya kita bisa langsung ke hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu menentukan kebutuhan pemakai kamus setelah akuntansi berbasis mobile yang bisa menjadi dua macam pemakai, yaitu komponen pemakai yang pertama yaitu pemakai dengan akses pengunjung biasa atau pengguna akhir dari kamus istilah akuntansi yang berbasis mobile ini. Kebutuhan pengguna akhir adalah dapat mencari istilah akuntansi berdasarkan kategori istilah seperti akuntansi keuangan, akuntansi biaya, akuntansi anggaran, akuntansi pajak, akuntansi pemerintah, akuntansi internasional, akuntansi pendidikan, dan sistem akuntansi. Setelah istilah akuntansi tersebut ditampilkan berdasarkan kategori, maka daftar istilah tersebut ditampilkan berdasarkan amjad. Kebutuhan pemakaian selanjutnya adalah pemakai dengan akses administrator. Pemakai dengan sejenis ini itu dapat membutuhkan sebuah halaman yang dapat diakses untuk mengolah data istilah potensi yang nantinya akan ditampilkan pada pengguna akhir istilah akuntansi berbasis mobile ini. Selanjutnya yaitu identifikasi skenario pemakai. Untuk identifikasi skenario pemakai pada kamus istilah akuntansi berbasis mobile ini terdapat pada 12 skenario, yaitu skenario NT kategori, NT istilah akuntansi, view akuntansi keuangan, view akuntansi biaya, view akuntansi panggilan, view akuntansi pajak, view akuntansi pemerintah, view akuntansi internasional, view akuntansi pendidikan, view sistem akuntansi, dan ada edit istilah di akuntansi, serta delete istilah akuntansi. Selanjutnya yaitu pilih kelas dan objek. Di sini terdapat beberapa kategori yaitu sebagai berikut. Yang itu kelas kategori yang berasal dari kategori istilah. Selanjutnya yang ada kelas akuntansi yang keuangan berasal dari istilah akuntansi kategori akuntansi keuangan. Dan ini ada kelas akuntansi biaya berasal dari istilah akuntansi kategori akuntansi biaya. Selanjutnya kelas akuntansi anggaran
yang berasal dari istilah akuntansi kategori, akuntansi penganggaran. Yang kelima ada kelas akuntansi pajak berasal dari istilah akuntansi kategori akuntansi pajak. Dan selanjutnya ada kelas akuntansi pemerintah yang berasal dari istilah akuntansi kategori pemerintah. Selanjutnya ada kelas akuntansi internasional berasal dari istilah akuntansi kategori akuntansi internasional. Yang selanjutnya ada kelas akuntansi pendidikan yang berasal dari istilah akuntansi kategori akuntansi pendidikan. Dan terakhir terdapat kelas sistem akuntansi. Oke, selanjutnya terdapat identifikasi atribut dan operasi kelas. Dari identifikasi atribut dan operasi kelas ini dapat mengacu dan pada skenario kelas yang ditentukan pada masing-masing kelas. Kemudian dari kelas-kelas tersebut didapatkan atribut dan operasi sebagai berikut, yaitu pertama, kelas kategori. Atribut dari kelas kategori adalah ID kategori, nama kategori, dan keterangan. Dan operasi dari kelas kategori adalah simpan, edit, dan delete. Selanjutnya ada hal yang kedua yaitu kelas istilah. Yaitu atribut dari kelas istilah adalah ID istilah, ID kategori, nama istilah, dan keterangan. Untuk operasinya atau metodenya yaitu pada kelas ini adalah simpan, edit, dan delete. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu ada kelas view istilah. Yang kelas view istilah ini adalah kelas yang digunakan untuk mengambil istilah akuntansi. Kelas ini memiliki atribut yang sama seperti kelas istilah dengan atribut istilah ID istilah, ID kategori, nama istilah, dan keterangan. Pada kelas view istilah ini akan dibuat berdasarkan dengan kategori istilah. Untuk operasi pada kelas view ini ada dan saya adalah detail. Istilahnya ada identifikasi struktur dari hierarki kelas. Hmm, Struktur kelas pada kamus istilah akuntansi keuangan. Akuntansi adalah kelas istilah akuntansi keuangan. Akuntansi biaya, kelas akuntansi anggaran, kelas akuntansi pajak, kelas akuntansi pemerintah, kelas istilah akuntansi internasional, kelas istilah akuntansi pendidikan, dan kelas istilah sistem akuntansi. Nah, hierarki ini digambarkan sebagai berikut, yaitu tingkat tertingginya yaitu dapat akuntansi istilah akuntansi berbasis mobile. Maksudnya kamus istilah akuntansi berbasis mobile ini yang terdapat di tengah-tengah dan cabang-cabangnya ini dari akuntansi keuangan, akuntansi anggaran, akuntansi biaya, akuntansi pemerintah, dan sistem akuntansi, akuntansi pendidikan, akuntansi internasional setelah akuntansi pajak ini tingkatannya itu di bawah dari kamus sistem akuntansi berbasis mobile. Oke, lanjut ke membangun model keterhubungan kelas dan objek. Terdapat rancangan berbasis objek. Ya ini rancangan berbasis objek ini menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Yang pertama yaitu ada use case diagram. Oke, bisa kita zoom. Terdapat pada gambar ini terdapat dua aktor, yaitu yang pertama pengunjung, yang sesuai tadi dijelaskan, dan juga terdapat administrator, bahwa di sini terdapat dua user gitu, yang mengunjungi dan bisa mengakses halaman. Jadi aktor pengunjung dapat melihat istilah akuntansi keuangan, melihat istilah akuntansi biaya, melihat istilah akuntansi anggaran, dan melihat istilah akuntansi pajak, melihat istilah akuntansi pemerintah, melihat istilah akuntansi internasional, melihat istilah akuntansi pendidikan, melihat istilah sistem akuntansi. Begitu juga pun dengan faktor dari administrator ini. Selanjutnya dari melihat istilah akuntansi keuangan ini terdapat menentukan istilah. Begitu juga dengan melihat istilah akuntansi biaya. Ini dapat menentukan istilah. Dari melihat istilah akuntansi anggaran, melihat istilah akuntansi pajak, melihat istilah akuntansi pemerintah, melihat istilah akuntansi internasional, melihat istilah akuntansi pendidikan, serta melihat istilah sistem akuntansi ini semua akan dapat menyebutkan istilah. Dari menyebutkan istilah ini,
dapat menentukan kategori. Nah, yang membedakan aktor pengunjung dan membedakan dengan aktor administrator yaitu pada aktor administrator itu dapat melakukan login. Oke, begitu dari itu guys diagram. Oke, lanjut kita ke diagram. Di sini terdapat activity diagram dari sistem dengan pada sisi user yaitu yang administrator tadi yang dapat melakukan login. Oke, uh, activity diagram ini dimulai dari sistem yang menampilkan from login, menampilkan from login yang akan sistem akan mengarahkan administrator atau user untuk memasukkan username dan passwordnya. Setelah user atau administrator ini memasukkan username dan password, dia akan di uh, sebelum ke halaman utama dia akan di decision dulu apakah password dan username itu valid atau tidak. Jika tidak valid atau invalid, dia akan sistem akan mengarahkan lagi ke tampilan from login. Jika valid, maka sistem mengarahkan ke tampilan halaman utama. Oke, sistem selanjutnya akan uh, mengarahkan ke administrator yaitu di sini terdapat percabangan. uh, Administrator atau user itu didapatkan pilihan itu mengolah data kategori atau mengolah istilah akuntansi atau juga melihat kamus istilah akuntansi atau kategori. Nah, setelah user atau administrator ini memilihnya satu, dia bisa langsung terdapat penggabungan. Kemudian setelah itu activity diagram itu berakhir. N. Oke, begitu penjelasan activity diagram. Selanjutnya yaitu activity diagram. Nah, diagram di sini terdapat uh, paling kanan ini kamus istilah akuntansi berbasis mobile. Ini dari pengunjung saja, bukan administrator yang tidak bisa dibaca. Oke, dalam kamus istilah akuntansi berbasis mobile ini, yang pertama yang tersambung berelasi ke akuntansi keuangan. Di akuntansi keuangan ini terdapat atributnya yaitu ID istilah yang tipenya integer, terus terdapat ID kategori yang bertipe integer juga, dan terdapat atribut yaitu keterangan yang bertipe karakter, juga terdapat atribut nama istilah yang bertipe karakter juga. Dan pada akuntansi keuangan ini terdapat metodologi atau metode atau operasi yaitu detail yang berbentuk form. Kemudian uh, kamus istilah akuntansi berbasis mobile berrelasi juga akuntansi anggaran. Di sini tidak jauh berbeda dari akuntansi formal. Isi dari atribut dan metodologi atau operasinya sama seperti akuntansi keuangan yaitu ID istilah, ID kategori yang sama bertipe integer dan ada keterangan dan nama istilah yang bertipe dan detail yang bertipe. Kemudian selanjutnya ada akuntansi biaya. Akuntansi biaya ini juga beda jauh, tidak beda jauh sama uh, akuntansi anggaran dan akuntansi keuangan sebelumnya. Terdapat ID istilah dan ID kategori yang berbeda integer dalam atributnya. Juga di dalam atribut terdapat keterangan dan nama istilah menurut baik. Kemudian ada metodenya atau operasinya yaitu data menurut baik. Sebenarnya juga terdapat akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah ini juga sama seperti sebelumnya, yaitu terdapat atribut ID istilah yang bertipe integer, ID kategori bertipe integer, keterangan bertipe karakter, nama kategori yang bertipe karakter. Dan terdapat operasinya yaitu detail yang cukup baik. Terus ada sistem akuntansi.
Sama seperti sebelumnya juga ada ID istilah dari kategori integer, bilangan, nama istilah yang vektor dan detail bertipe. Sebenarnya ada akuntansi pendidikan yang jalannya sama, ID istilah, ID kategori, keterangan, nama istilah, dan pricingnya yaitu detail. Dan akuntansi internasional dan akuntansi pajak sama saja seperti sebelumnya, yaitu yang di dalam atributnya dan dalam metodologi atau operasinya. Oke, selanjutnya kita beralih ke kegiatan yang administrator. Di sini terdapat kategori yang di dalam kategori ini terdapat atributnya itu ID kategori yang bertipe integer, kemudian terdapat keterangan yang bertipe karakter, dan terdapat nama kategori yang bertipe karakter. Selanjutnya terdapat operasi atau metodenya yaitu terdapat delete yang bertipe void, insert, dan update. Kemudian langsung ke dari sini bisa ke akuntansi keuangan ini terdapat 4 atribut yaitu ID istilah, ID kategori, keterangan, dan nama istilah, dan dapat 3 operasi yaitu delete, insert, dan update. Uh, akuntansi anggaran, akuntansi biaya, akuntansi ya, akuntansi anggaran dan akuntansi biaya ini atribut dengan operasi atau metodologinya itu sama persis dengan akuntansi keuangan. Ada ID istilah, ID kategori, keterangan, nama istilah pada atributnya, dan delete, insert, dan update pada akuntansinya. Oke, selanjutnya akuntansi pemerintah. Di dalamnya itu terdapat ID istilah, ID kategori yang bertipe integer, dan keterangan nama kategori yang bertipe karakter, dan terdapat operasi yang bertipe delete, maksudnya terdapat operasi delete, insert, update yang bertipe void. Nah, dalam sistem akuntansi pendidikan, dan uh, oh, oh, berbeda. Oke, selanjutnya terdapat sistem akuntansi. Terdapat atributnya yaitu ID istilah, ID kategori yang sama bertipe integer, dan keterangan dan nama istilah yang sama bertipe karakter. Kemudian terdapat metodenya yaitu delete, insert, dan update yang semuanya bertipe void. Sistem akuntansi ini dengan akuntansi pendidikan, kemudian dengan akuntansi internasional, dan juga akuntansi pajak, isi dari atribut dan operasinya yaitu sama saja. Terdapat 4 atribut yaitu ID istilah, ID kategori, yang sama bertipe integer, kemudian ada keterangan dan nama istilah yang bertipe karakter, dan metode atau operasinya terdapat delete, insert, dan update bertipe void. Oke, saya dapat company diagram. Nah, yang utama yaitu terdapat kamus istilah kompetensi berbasis mobile. Ini terdapat komponen-komponennya dalam kamus istilah akuntansi berbasis mobile ini dapat komponen akuntansi pemerintah, komponen akuntansi internasional, komponen akuntansi pendidikan, komponen sistem akuntansi, komponen akuntansi pajak, komponen akuntansi keuangan, komponen akuntansi biaya, dan komponen akuntansi keuangan. Dan semuanya saling ketergantungan kepada yaitu kamus utama yaitu kamus istilah akuntansi berbasis mobile ini. Oke, selanjutnya kita dapat deployment diagram. Deployment diagram ini ada merupakan dari device klien ini, klien memiliki device dan melakukan request
ke server. Kemudian server mengeksekusi dan dapat mengarahkan ke database dan ke web server. Kemudian setelah itu server akan mengirimkan respon ke klien atau ke device dari klien ini. Itu sudah jadi benar kan saya bahas. Terdapat kesimpulan implementasi konsep OOA telah dilakukan pada proses analisis sepanjang fungsi setelah 2009 dengan tahapan menentukan kebutuhan sistem mengidentifikasi skenario atau use case ini kelas-kelas dan kunci pabriknya, kemudian mengidentifikasi atribut dan operasi untuk masing-masing kelas objek, kemudian mengidentifikasi struktur dan hierarki kelas-kelas, selanjutnya membangun model kata dengan kelas dan objek, serta melakukan review model dan menjelaskan dengan skenario atau use case. Kemudian kesimpulan kedua yaitu rancangan berorientasi objek atau kelas setelah operasi berbasis model ini misalkan rancangan berbasis use case, diagram, activity diagram, kelas diagram, komponen diagram, dan deployment diagram, dan dijelaskan tadi. Hasil analisis dan rancangan ini itu merupakan pengembangan buat kamu setelah akuntansi mengubah mobile. Oke, sekian dari saya akhiri. Bila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.